Kenapa sih industri banyak menggunakan PLC untuk kontrolnya? Yang pertama, karena PLC memang dirancang untuk berada di lingkungan industri yang mungkin banyak debu, panas, guncangan, dan sebagainya. Jadi PLC ini ketahanannya lebih baik terhadap lingkungan industri dibandingkan PC atau microcontroller ya. Yang kedua, PLC dapat dioperasikan serta dirawat dengan mudah oleh teknisi pabrik. Kenapa? Hampir pada semua jenis PLC menggunakan bahasa pemrograman ladder, yaitu bahasa pemrograman berbasis rangkaian instalasi berisi, kontak, relay, timer, dan sebagainya. Jenis bahasa ini jauh lebih mudah dipelajari daripada bahasa coding pada microcontroller yang umumnya berbasis bahasa C atau BASIC. Hal ini tentu akan memudahkan teknisi atau maintenance yang umumnya memiliki pengetahuan rangkaian listrik dasar, baik lulusan SMK maupun D3. Kelebihan lainnya, program yang disimpan dalam PLC dapat dengan mudah disalin ke PC untuk kemudian dimodifikasi atau dimasukkan ke dalam PLC lain untuk melakukan duplikasi. Saya Santi Febri Arianti, teman diskusi kalian dalam pengenalan PLC. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Sebenarnya apa sih itu PLC? PLC adalah alat kontrol yang diprogram untuk mengontrol proses operasi mesin. Secara umum, perangkat keras atau hardware-nya terdiri dari yang pertama unit prosesor unit atau CPU. Yang kedua memori, yang ketiga input dan outputnya, yang ketiga power supply, yang keempat perangkat pemrograman, dan lain-lain ya. Di mana kontrol program dari PLC akan menganalisa sinyal input kemudian mengatur keadaan output sesuai dengan keinginan user atau pengguna. Input PLC digunakan dan disimpan di dalam memori di mana PLC melakukan instruksi logika yang diprogram pada keadaan inputnya. Peralatan input dapat berupa sensor, pas button pada panel kontrol, limit switch, atau peralatan lainnya di mana dapat menghasilkan suatu sinyal yang dapat masuk ke dalam PLC, sistem PLC, atau panel PLC. PLC memiliki dua jenis yang paling sering digunakan di industri, yaitu PLC compact dan PLC modular. PLC compact sering juga disebut dengan jenis base, di mana komponen-komponen prosesor, input, output, dan catu daya melekat menjadi satu bagian pada satu unit yang tidak terpisahkan. Jumlah bit pada tabel input maupun output adalah tetap, kecuali ditambah dengan input-output extension ya. Perbandingan jumlah input dan jumlah output umumnya adalah 60:40. Misalkan PLC Omron tipe CP1i dengan 40 input output, maka akan memiliki 24 bit input dan 16 bit output. Untuk tipe base ini kita punya tipe CPM2E dan CPM1E di laboratorium kita. Tipe yang kedua, PLC sistem modular yang sering juga disebut dengan sistem rack, merupakan jenis PLC yang memiliki kapasitas memori PLC yang besar dan lengkap instruksi pemrogramannya, di mana konfigurasi hardware dapat dipisahkan satu sama lainnya dengan sistem penempatan tetap pada satu modul yang besar. Misalnya prosesor tersendiri, input output tersendiri, komunikasi tersendiri, bahkan catu dayanya juga dapat dipisahkan. Jumlah input output yang dapat diinstal terhadap CPU akan beragam sesuai dengan kapasitas memori PLC tersebut. Sebagai contoh, PLC Omron CJ2M mampu menangani lebih dari 5 modul input maupun output. Jika satu modul berisi 16 bit, maka akan ada lebih dari 80 bit input output yang bisa dimiliki PLC tersebut. Kita juga punya CZ series ini di laboratorium kita. Kenapa penting mengetahui pemetaan memori PLC? Karena dari pemetaan memori tersebut kita bisa tahu jumlah input dan output yang dapat dipasang pada PLC, alamat input dan output tersebut, dan mengetahui alamat-alamat spesial yang nanti kita perlukan saat proses pemrograman. Kita bahas pemetaan memori PLC ini secara lebih detail ya. Pertama ada area eksekutif. Memori ini sifatnya permanen karena area ini umumnya tersimpan program BIOS PLC untuk mengatur keseluruhan operasi. Dapat dikatakan area ini tidak dapat dimanipulasi dan diakses oleh pengguna PLC. Kedua, area aplikasi, yaitu memori yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program pengguna. Area ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian penting seperti tabel input dan tabel output, bit-bit internal, bit-bit khusus, dan memori program pengguna. Kita bahas satu-satu ya.
Pertama, tabel input adalah bit-bit yang menyimpan status masukan dari modul input PLC. Jumlah bit pada tabel pada dasarnya sama dengan jumlah input pada modul input PLC tersebut. Sebagai contoh, PLC Omron CP1i yang memiliki jumlah input 24 terminal yang membutuhkan tabel input 24 bit. Setiap input yang terkoneksi dengan PLC akan memiliki bit asosiasinya pada tabel. Alamat perangkat input yang terhubung dengan modul input pada dasarnya adalah lokasi word dan bit pada tabel input. Misalnya limit switch yang dikoneksikan dengan modul input yang memiliki alamat 0.04. Alamat ini berasal dari lokasi word 000 pada posisi bit 04. Untuk tabel output, lokasi ini adalah bit-bit yang menyimpan status sinyal kontrol dari program untuk mengendalikan status modul keluaran PLC. Jumlah bit pada tabel pada dasarnya sama dengan jumlah output pada modul output PLC. Misalnya, PLC yang memiliki jumlah output 16 akan membutuhkan tabel output sejumlah 16 bit. Setiap perangkat output yang terkoneksi dengan PLC akan memiliki bit asosiasinya pada tabel. Sama seperti pada tabel input, alamat perangkat output adalah lokasi word dan bit pada tabel output. Misalnya lampu yang dikoneksikan dengan antarmuka output yang memiliki alamat 100.02. Alamat ini berasal dari lokasi word 100 pada posisi bit 02. By the way, satu word berisi 2 byte ya, atau setara dengan 16 bit. Dalam pemrograman PLC, bit-bit ini berperan penting dalam alokasi memori pada input-output pada relay bantu. Misalnya alamat memori input PLC Omron CP1i dengan 20 input output yang terdiri dari 12 bit yaitu 0.00, 0.01, 0.02 hingga 0.11. Sedangkan untuk alamat output terdiri dari 8 bit yaitu 100, 0.00, 100, 0.01, 100.02 hingga 100.07. Sebagai contoh, pada PLC Omron tipe compact memiliki input dengan kapasitas 1 word berisi 12 bit, sehingga penamaan alamat inputnya adalah 0.00 sampai 0.11. Angka di depan titik adalah menunjukkan word ke 0, sedangkan angka di belakang titik adalah urutan bitnya. Jadi input ini berada pada alamat word ke 0 dengan jumlah 12 bit. Sedangkan pada tipe PLC modular, input dan output PLC memiliki kapasitas 1 word berisi 16 bit. Bagian area memori aplikasi yang kedua, bit-bit internal. Lokasi ini berfungsi menyimpan bit atau data coil-coil internal relay. Jika prosesor mengevaluasi program kontaktor dan sebuah internal relay terenergize, maka kontaktor referensi sinyal, kontaktor yang dengan alamat sama dengan koil internal relay tersebut akan berubah kondisinya. Jika kontaktor tersebut NO, maka kontaktor tersebut akan menutup. Sedangkan jika NC, maka kontaktor tersebut akan membuka. Pada PLC Omron CP1i, bit yang dapat digunakan contohnya adalah working relay dari alamat W0.00 hingga W99.15. Selanjutnya bit-bit khusus. Lokasi ini digunakan untuk menyimpan bit-bit yang memiliki kekhususan atau spesial. Misal bit yang selalu berubah setiap detiknya, bit yang nilainya selalu 0, bit yang akan bernilai 1 ketika scanning pertama, dan seterusnya. Selain itu, pada bagian lokasi ini tersimpan berbagai macam flag atau status hasil operasi matematika dan logika. Pada PLC Omron terdapat kontak always on, P_on, kontak berkedip 1 detik, P_1 second, dan lain-lain. Bagian area memori aplikasi yang keempat yaitu register atau word. Lokasi ini untuk menyimpan data dalam ukuran byte atau word. Nilai atau data yang disimpan pada area ini dapat berupa data masukan dari berbagai macam sumber input seperti input analog, thumb wheel switch, dan sebagainya. Selain itu, lokasi ini digunakan untuk menyimpan data output, misalnya untuk data 7 segment, meter analog, control valve, dan lain sebagainya. Kontrol yang dipakai di PLC Omron adalah data memori yaitu D0 hingga D2047. Lokasi pada register ini juga digunakan untuk menyimpan data-data yang berkaitan dengan timer dan counter. Masing-masing memiliki alamat 0 sampai 255. Terakhir, memori program pengguna. Lokasi ini digunakan untuk menyimpan program kontrol PLC. Semua instruksi PLC yang digunakan untuk mengontrol mesin atau proses disimpan dalam lokasi ini. Ketika PLC mengeksekusi program, prosesor menginterpretasikan informasi dalam memori program pengguna dan mengontrol data-data bit referensi pada tabel data yang berkaitan dengan input-output internal atau input dan output real. Perlu ditekankan di sini bahwa beberapa manual PLC istilah relay lebih sering digunakan dibandingkan istilah bit.
Misalnya, istilah input relay sama saja artinya dengan input bit atau tabel input. Special relay sama dengan special bit dan seterusnya. Oke, jika kalian bertanya bahasa apa sih yang paling sering dipakai untuk pemrograman PLC, tiap orang mungkin akan berbeda-beda ya, tapi kalau menurut saya sih ladder diagram. Bahasa ini yang paling umum dipakai di PLC dan hampir selalu ada pada semua jenis PLC. Perlu kalian ketahui bahwa beberapa PLC dapat diprogram dengan lebih dari satu bahasa pemrograman. Lalu kenapa sih ladder yang paling banyak digunakan? Membuat program dengan ladder tidak jauh berbeda dengan merangkai instalasi listrik. Jadi kita pikir instalasi listrik juga materi yang paling dasar untuk kalian ya. Diagram ladder atau diagram tangga adalah skema khusus yang biasa digunakan untuk mendokumentasikan sistem logika kontrol di lingkungan industri. Disebut tangga ya karena memang mirip tangga dengan dua rel vertikal kanan ke kiri, power supply, dan banyak anak tangga garis horizontal yang mewakili rangkaian kontrol. Kalian bisa lihat gambar ini yang menunjukkan rangkaian untuk menyalakan atau mematikan sebuah motor listrik. Kita dapat menggambar ulang rangkaian pada gambar kiri ini dengan cara yang berbeda, yaitu menggunakan dua garis vertikal untuk mewakili rel daya input dan menambahkan kontak dan relay di antaranya. Gambar yang ini menunjukkan hasilnya. Kedua sirkuit memiliki saklar seri dengan relay yang akan mengaktifkan motor saat saklar ditutup. Jika terdapat belasan atau puluhan rangkaian seperti ini, maka akan lebih jelas menggambarkan menyerupai tangga. Untuk menggambar ladder ada beberapa hal yang menjadi acuan dasar. Di antaranya adalah yang pertama, pada diagram ladder, garis vertikal sebelah kiri bisa kita analogikan sebagai sisi positif dari sumber tegangan. Sedangkan garis vertikal di sebelah kanan adalah sisi negatif dari sumber tegangan. Arus listrik akan mengalir dari kiri ke kanan melalui rangkaian logika pada setiap baris. Setiap baris mewakili satu rangkaian logika proses kontrol. Cara membaca diagram ini adalah dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Saat PLC diaktifkan, proses scanning bekerja pada semua baris program sampai selesai. Dimulai dari kiri ke kanan, baris paling atas, lalu turun ke baris bawahnya, kemudian dilanjutkan dari kiri ke kanan seterusnya hingga ujung kanan baris terbawah. Proses ini sering disebut dengan cycle dan waktu yang diperlukan untuk satu kali proses adalah cycle time atau scan time. Setiap baris umumnya harus dimulai dengan input dan diakhiri setidaknya oleh satu buah output. Inputlah yang akan memberi perintah pada PLC melalui kontak, sedangkan output memberi perintah atau mengendalikan perangkat yang dihubungkan pada PLC. Input dan output diidentifikasi berdasarkan alamatnya. Setiap penamaan alamat tergantung pada produsen PLC. Alamat ini yang akan digunakan sebagai penyimpanan kondisi pada memori PLC. Beberapa kontak dapat muncul lebih dari satu kali pada baris-baris berbeda. Mereka akan aktif secara bersamaan jika memiliki alamat yang sama. Tetapi tidak demikian dengan output atau relay yang di sebelah kiri. Mereka hanya boleh ditulis satu kali. Oke, sekarang kita membahas kontak dan relay pada ladder diagram. Kontak umumnya berfungsi sebagai penyambung atau pemutus arus listrik. Seperti halnya saklar, kontak memiliki dua kondisi utama, yaitu NO atau normally open dan NC atau normally closed. Kontak NO dalam kondisi belum diaktifkan adalah dalam keadaan terbuka dan NC adalah dalam keadaan tertutup. Pada program PLC dengan ladder diagram, kontak sebagai penyambung atau pemutus logika program ke sisi ke sebelah kanannya. Coil atau relay pada ladder secara umum sama dengan relay fisik pada komponen kendali industri. Dalam program PLC, relay umumnya disimbolkan dalam bentuk bulatan. Gambar ini adalah kontak dari input dengan alamat 0.00 yang digunakan untuk mengendalikan relay 1.00 dan 1.01. Baris pertama adalah kontak NO, sedangkan baris kedua adalah kontak NC. Dalam kondisi input belum diaktifkan, kontak NC sudah tersambung sehingga menyalakan relay 1.01. Saat input diaktifkan, maka yang terjadi adalah seperti ini. Di sini relay 1.00 aktif karena kontak 0.00 diaktifkan. Dari gambar dapat diketahui bahwa relay dengan nama tertentu diaktifkan, maka semua kontak dengan nama yang sama akan aktif. Dalam hal ini semua kontak pada relay 1.00 akan aktif. Kalau soal logika ya sebenarnya kalian udah lebih paham lah. Tapi kita bahas sedikit lagi ya sebagai contoh, sebagai perintah-perintah dasar untuk PLC. Yang pertama ada yang namanya load, LD. Sebelum kontak A ditekan, output belum menyala, dan ketika kontak A ditekan, output akan menyala. Logika ini juga disebut dengan kontak relay NO, normally open. Yang kedua, load not. Perintah ini digunakan jika urutan kerja sistem kontrol hanya membutuhkan satu kondisi logika. Sebelum kontak A ditekan, output sudah menyala. Namun sebaliknya saat kontak A ditekan, output akan mati. Logika ini juga disebut dengan tidak atau not logic.
Logika ini sering digunakan untuk memutus aliran arus listrik atau digunakan sebagai instruksi off. Logika ini disebut dengan kontak relay NC atau normally closed. Sering juga digunakan yaitu logika N. Logika ini digunakan untuk urutan kerja sistem kontrol output tidak dapat diaktifkan kecuali kedua kontaknya aktif. Jika hanya salah satu input A atau B saja yang aktif, maka outputnya tidak akan menyala. Salah satu contoh penerapan logika dasar pemrograman PLC ini adalah pada pengoperasian beberapa mesin industri, misalnya pada proses stamping produk. Saat akan melakukan stamping, operator harus menekan dua tombol yang berada di dekat tangan kanan dan kirinya sehingga dapat dihindari kecelakaan kerja. Logika ini mirip dengan kontak relay NO ya. Kemudian logika yang lainnya adalah N-not. Perintah ini digunakan untuk urutan kerja sistem kontrol yang lebih dari satu kondisi logika yang harus terpenuhi. Semuanya untuk mengeluarkan satu output. Logika ini mirip dengan kontak relay NC. Logika OR. Perintah ini digunakan untuk output dapat diaktifkan hanya dengan mengaktifkan salah satu kontak saja, baik A maupun B. Contoh penerapan logika dasar pemrograman PLC ini adalah pada pengoperasian motor conveyor. Motor dapat diaktifkan dari beberapa tempat dengan menggunakan beberapa tombol berbeda. Karena fungsinya inilah logika atau sering disebut sebagai logika alternatif. Logika ini mirip dengan kontak relay NO. Logika OR NOT. Perintah ini digunakan untuk urutan kerja sistem kontrol yang lebih dari salah satu kondisi logika yang harus terpenuhi semuanya untuk mengeluarkan satu output. Logika ini mirip dengan kontak relay NC. Kemudian logika OUT. Jika kondisi logika terpenuhi, perintah ini digunakan untuk mengeluarkan satu output. Logika ini mirip dengan kontak relay NO. Kemudian ada logika OUT NOT. Jika kondisi logika terpenuhi, perintah ini digunakan untuk mengeluarkan satu output, tapi logika yang ini mirip dengan kontak relay NC. Kemudian ada timer atau disingkat TIM dan counter, kita singkat CNT. Timer dan counter pada PLC berjumlah 512 buah yang bernomor TC000 sampai dengan TC511. Tapi ini tergantung dari tipe PLC-nya tadi lagi ya. Dalam satu program tidak boleh ada nomor timer atau counter yang sama. Nilai timer atau counter pada PLC bersifat menghitung mundur dari nilai awal yang ditetapkan oleh program. Setelah mencapai angka 0, maka kontak NO timer atau counter akan on. Timer mempunyai batas antara 0000 sampai dengan 9999 dalam bentuk BCD dan dalam orde 100 ms. Sedangkan untuk counter memiliki orde angka BCD dan mempunyai batas antara 0000 sampai dengan 9999. Timer aktif bila kondisi eksekusi on dan reset bila off. Pertama, dieksekusi timer mengukur SV dalam orde 0,1 detik. Untuk penyambungan input PLC dan output PLC adalah salah satu kunci belajar PLC dan belajar otomasi industri. Sebagian besar orang gagal dalam belajar PLC adalah karena tidak mampu menerapkan dalam kondisi realnya. Rata-rata mereka terhenti di latihan pemrograman, simulasi dengan animasi, ataupun modul kit. Hal ini biasanya dikarenakan tidak memahami perangkat hardware-nya secara nyata atau yang sebenarnya. Contohnya, tidak pernah melakukan instalasi program PLC, tidak pernah menyambung input PLC atau output PLC secara mandiri. Sehingga pada saat diberi PLC, tombol, sensor, motor, dan perangkat-perangkat lain bingunglah apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, setelah mengetahui konfigurasi hardware dan pemetaan memori dari PLC, kita harus belajar bagaimana melakukan penyambungan perangkat input dan output yang digunakan pada sistem otomasi. Dari konfigurasi PLC, kita dapat mengetahui posisi modul input dan output. Sedangkan dari pemetaan memori PLC, kita dapat mengetahui pengalamatannya. Perangkat input ini fungsinya memberi perintah atau sinyal pada PLC yang berkaitan dengan kerja sistem. Beberapa perangkat input yang paling sering digunakan adalah push button, cycler, limit switch, sensor proximity, sensor photoelektrik, dan lain-lain. Tahap penyambungan input ini sangat penting untuk dipelajari sebelum membuat program karena pemilihan jenis kontak pada program PLC akan sangat bergantung pada bagaimana input tersebut disambungkan. Perangkat-perangkat input tersebut akan disambungkan ke PLC melalui pin pada terminal modul input sehingga nantinya dapat mengaktifkan alamat input yang bersesuaian pada PLC. Prinsip utama dalam penyambungan input PLC adalah memberi tegangan, umumnya 24 volt, bisa jadi ada PLC dengan nilai tegangan lain ya, kepada pin modul input. Tegangan 24 volt dapat tercapai jika sebuah loop tertutup telah terbentuk. Ini gambarnya ya.
Field device adalah perangkat input yang kita gunakan, yaitu sebagai push button. Main path dan return path adalah terminal pada modul input PLC. Gambar ini menunjukkan satu loop untuk satu buah perangkat masukan saat push button ditekan. Mulai dari kutub positif sumber tegangan, push button, pin terminal input output ya, rangkaian dalam modul input PLC, dan kembali ke sumber tegangan pada kutub negatif melalui return path. Boleh jadi PLC menerima lebih dari satu masukan. Oleh karena itu, return path umumnya digabung menjadi satu terminal yang disebut common, sedangkan main path tetap terpisah-pisah untuk memungkinkan penyambungan masing-masing push button. Gambarnya seperti ini. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa setiap input sudah terhubung dengan sumber tegangan dan pin modul input PLC. Contohnya, jika input 2 ditekan, maka aliran arus listrik mengalir mulai dari 24 volt pada sumber tegangan input 2, pin input, modul input, common, dan kembali ke 0 volt catu daya. Nah, langkah penting dalam proses penyambungan input PLC adalah menentukan sambungan catu daya pada common. Common input dapat dipilih pada referensi positif 24 volt atau pada referensi negatif, itu 0. Penentuan ini bisa berdasarkan pertimbangan standar common yang berlaku dalam perusahaan atau tipe sensor yang digunakan. Setiap perusahaan umumnya mengacu kepada standar tertentu dalam melakukan instalasi atau penyambungan kabel, wiring, terutama kontrol. Jika sudah ditentukan standar yang digunakan adalah common negatif, maka sebaiknya kita menyesuaikan. Hal ini akan berkaitan dengan pandangan aspek keselamatan, keseragaman dalam wiring, dan ketersediaan sensor. Perusahaan yang berpegang pada standar dengan common input positif berpendapat bahwa kabel memiliki kemungkinan akan terkelupas atau kontak dengan bodi panel. Sehingga jika kabel bertegangan 24 volt harus disambungkan pada sejumlah tombol dan sensor lalu ke pin-pin input, maka akan lebih meningkatkan risiko 24 volt short circuit terhadap bodi panel atau ground. Di gambar ini diperlihatkan tentang kelemahan metode sinking. Bagian dengan tanda silang merah atau saat push button ditekan memungkinkan short circuit terhadap bodi panel pada kabel bertanda silang hijau. Perusahaan yang berpegang pada standar dengan common input negatif berpendapat akan lebih berbahaya jika kabel 0 volt harus disambungkan pada sejumlah tombol dan sensor dan ke pin-pin input. Karena jika kabel bertanda hijau terkelupas atau kontak dengan bodi panel atau ground, maka akan terbentuk loop semu sehingga pin input seolah-olah mendapatkan tegangan 24 volt. Dengan kata lain, PLC akan mendapatkan perintah yang tidak benar. Kesalahan seperti ini cenderung lebih sulit dideteksi daripada short circuit pada pemilihan common sebelumnya. Lihat gambar ini ya ini kelemahan metode searching. Jadi sebenarnya tidak ada yang sepenuhnya salah atau sepenuhnya benar, karena ini kembali kepada kebijakan industri atau perusahaannya masing-masing. Sebagai contoh, sebagian besar industri Jepang memilih opsi pertama, yaitu common positif, sedangkan sebagian besar industri Jerman justru memilih opsi kedua, common negatif. Namun saya pribadi lebih cenderung menggunakan common negatif ya dalam penyambungan input. Alasan lain selain kemungkinan adanya sinyal input palsu adalah kemudahan dalam menerapkan logika high atau low saat pengajaran. Sebagai contoh, saat input 1 pada gambar ini ditekan, maka terminal 0 pada PLC akan memiliki logika high 24 volt. Hal ini akan lebih mudah dipahami dengan menganalogikan ditekan dengan kondisi high daripada dengan kondisi low seperti halnya pada common positif. Nah, untuk penyambungan perangkat output PLC, output bisa berupa sinyal atau kode saja seperti lampu dan buzzer. Output juga bisa berupa aktuator. Untuk aktuator memungkinkan PLC untuk mengendalikan sebuah gerakan pada suatu proses tertentu. Output yang paling sering digunakan pada otomasi industri diantaranya yang pertama solenoid valve. Output logic yang dapat mengendalikan arah aliran hidrolik atau pneumatik. Biasanya dipasangkan dengan sistem hidrolik atau sistem pneumatik. Yang kedua, lampu, yaitu output yang sering digunakan sebagai indikator, dapat dipasang langsung pada terminal output PLC. Yang ketiga, relay. Relay adalah output logic yang sering dipakai untuk penyambungan pada motor listrik. Untuk penyalakan motor listrik biasanya sering menarik sejumlah arus yang besar saat pertama kali berputar, sehingga mereka membutuhkan sumber yang terpisah dengan output PLC. Sebagaimana prinsip penyambungan input PLC, sinyal output PLC juga memerlukan satu loop penuh untuk dapat mengaktifkan output tertentu. Gambarnya seperti ini ya. Nah, dalam contoh ini common digital output
standar terhubung ke 0 volt DC dan sinyal output pada alamat PLC terhubung ke lampu dan kumparan relay. Pada contoh ini lampu dapat secara langsung disambungkan karena memiliki tegangan 24 volt DC dan umumnya lampu tidak terlalu besar mengkonsumsi arus listrik. Ketika output 07 pada PLC aktif, maka arus dapat mengalir dari 24 volt DC melalui lampu ke output 07 untuk kemudian ke COM sehingga menyelesaikan loopnya saat memasuki COM catu daya sehingga lampu dapat menyala. Jika output 07 dimatikan atau di off-kan, arus tidak dapat mengalir dan lampu tidak akan menyala. Output 03 untuk relay dihubungkan dengan cara yang sama. Ketika output 03 aktif, maka arus akan mengalir melalui coil relay hingga COM catu daya sehingga relay aktif. Relay akan menutup kontak dan pasokan 120 volt AC segera disalurkan ke motor. Oke, jadi setelah video ini kalian sudah memahami bagaimana apa itu PLC, pentingnya PLC, dan bagaimana untuk membuat pemrograman dalam PLC. Thank you for watching.